Gen Z yang memang sekarang itu udah memasuki usia produktif ya. Seperti kita ketahui kan bahwa Gen Z itu sendiri lahir di awal-awal 2000-an kan, berarti kisaran sekarang 23, 24-an itu usia yang sangat produktif dan sudah sangat layak untuk masuk ke dunia kerja, karir seperti itu. Ya memang fenomenanya itu terjadi. Di mana decision maker di perusahaan, contohnya di perusahaan di mana saya bekerja gitu kan. Saya bekerja di sebuah perusahaan berbasis digital teknologi dan memang kita berharap bisa merekrut Gen Z sebanyak-banyaknya gitu. Cuman kenyataannya gitu ya, dengan tekanan-tekanan yang ada gitu, Gen Z itu sendiri ternyata juga kurang berkomitmen dimiliki oleh generasi milenial gitu kan, bahwa dengan usia yang lebih matang, pengalaman yang lebih banyak, ketika mengambil sebuah keputusan itu tidak gerasa-gerusu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liners, berjumpa lagi bersama saya Dika Saputra di Lines Talk. Sekitar beberapa menit yang lalu saya ngebuka website miliknya CNBC dan menyebutkan bahwasannya pada tahun 2024 banyak sekali perusahaan-perusahaan yang memutus kerjasamanya bersama dengan para Gen Z. Berdasarkan beberapa faktor yang dikemukakan di halaman tersebut atau website tersebut, salah satunya adalah mentalitas, kemudian juga motivasi kerja, kemudian juga komunikasi organisasi yang buruk yang menyebabkan para Gen Z ini akhirnya diputus kerjasamanya oleh perusahaan-perusahaan besar yang ada di Indonesia. Lantas sebenarnya itu bagaimana harusnya ketika kita memiliki mental pekerja dan bagaimana implementasinya dalam dunia keseharian atau juga dunia kerja? Saya akan membahas itu bersama dengan Mas Iwan Sitorus. Yes. Betul, yang sudah kurang lebih 24 tahun berkecimpung di dunia komunikasi dan sekitar 10 tahun terakhir menjadi PR di salah satu perusahaan-perusahaan yang ada di Jakarta. Betul. Sekali. Oke, selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang saya kemukakan match gak dengan apa yang terjadi saat ini? Betul sekali. Sangat match bahkan. Gitu, karena Gen Z yang memang sekarang itu udah memasuki usia produktif ya. Seperti kita ketahui kan bahwa Gen Z itu sendiri lahir di awal-awal 2000-an kan, berarti kisaran sekarang 23, 24-an itu usia yang sangat produktif dan sudah sangat layak untuk masuk ke dunia kerja, karir seperti itu. Ya memang fenomenanya itu terjadi gitu. Di mana decision maker di perusahaan, contohnya di perusahaan di mana saya bekerja gitu kan. Saya bekerja di sebuah perusahaan berbasis digital teknologi dan memang kita berharap bisa merekrut Gen Z sebanyak-banyaknya gitu. Cuman kenyataannya gitu ya, dengan tekanan-tekanan yang ada gitu, Gen Z itu sendiri ternyata juga kurang berkomitmen. Artinya dalam hal ini biasanya mereka belum selesai misalnya masa probationnya gitu kan ya, tiba-tiba mereka sudah memutuskan untuk resign kayak gitu. Padahal itu tidak menguntungkan buat mereka. Kalau di dunia kerja, sebuah perusahaan itu akan melihat durasi berapa lama sih nih karyawan bekerja di sebuah tempat. Terus ketika ada alasan dia keluar, itu lebih semata-mata karena apa gitu. Itu akan menjadi pertimbangan decision maker atau katakanlah HRD ya, HR kayak gitu. Nah, makanya ketika ada artikel baik itu di media mainstream maupun sosial media yang menyatakan bahwa Gen Z saat ini, di era saat ini tuh banyak yang di-layoff-kan ketika terjadi sebuah aktivitas layoff di sebuah perusahaan, karena memang kenyataannya seperti itu. Decision maker di sebuah perusahaan akan melihat ketika menimbang sebuah keputusan, mereka akan lebih bukan memprioritaskan ya, akan lebih menggeser Gen Z ini untuk tetap mempertahankan staff-staff yang generasi milenial gitu ya, karena melihat karyawan mereka yang generasi milenial itu lebih tough. Tadi menyebut bahwasannya generasi milenial lebih tough. Sebenarnya kalau dilihat dari beberapa karakter yang menjadikan pembeda garis besarnya seperti itu antara generasi sebelumnya milenial kemudian masuk ke generasi zilenial gitu. Kalau dilihat dari cara kerja, pola komunikasi sebenarnya antara generasi ini apa yang membedakan? Kalau dari perbedaan utama tentu di pengalaman ya. Karena usia itu jelas lebih matang
Dan itu tentunya merupakan salah satu poin yang dimiliki oleh generasi milenial gitu kan, bahwa dengan usia yang lebih matang, pengalaman yang lebih banyak, ketika mengambil sebuah keputusan itu tidak gerasa-gerusu gitu ya. Dan mereka biasanya dari saya sendiri termasuk generasi milenial ya, plus kali ya seperti itu. Itu kita juga akan pertimbangkan dari sisi katakanlah apakah ini sudah selaras dengan apa yang diharapkan oleh pimpinan kita, misalnya CEO atau owner sendiri perusahaan gitu kan. Dan kemudian juga bicara tentang kira-kira keputusan kita ini itu berdampak pada katakanlah kontribusi yang besar buat perusahaan, atau cuman ego kita yang ingin mengedepankan program-program kita atau planning kita. Itu generasi milenial akan lebih mengukur itu semua. Tapi Gen Z itu beda lagi. Ketika mereka diajak untuk berembuk, brainstorming dan sebagainya gitu kan ya. Kadang-kadang mereka memberikan langsung semacam rencana gitu kan ya, yang menurut mereka itu ini sudah oke gitu loh. Ini ditetapkan oke tanpa mempertimbangkan hal seperti yang saya sebutkan tadi, mungkin dari sisi budget dan sebagainya kayak gitu. Ada beberapa pakar psikologi juga yang menyebut bahwasannya generasi zilenial ini adalah strawberry glass gitu. Dilihatnya tuh manis, banyak skill, tapi dengan mental yang cepat rapuh. Anda setuju dengan statement ini? Yep, benar. Setuju, tapi tidak dalam kategori yang memang semua disamaratakan ya. Kita bisa melihat ada cukup banyak juga Gen Z yang sudah dipersiapkan secara matang, mungkin dari lingkungan yang ada sebelumnya gitu kan, bahwa kamu memang masuk ke dunia kerja saat ini itu harus jelas kamu bidangnya apa. Ketika dia masuk ke sebuah perusahaan yang memang divisinya adalah di bidang teknologi, jelas berbeda dengan bidang atau divisi di marketing gitu ya, atau mungkin misalnya sosial media kayak gitu. Nah, cuman karena penyerapan informasi dari Gen Z dibandingkan generasi sebelumnya itu lebih banyak Gen Z, jadi mereka kadang-kadang Gen Z ini ngerasa lebih tahu. Nah, itu bisa menjadi bumerang sebenarnya. Oh, itu bukan menjadi sebuah keunggulan, malah jadi bumerang. Ketika kita compare itu atau ketika kita itu selaraskan dengan apa yang menjadi harapan dari perusahaan gitu kan ya, bahwa ada beberapa poin-poin penting. Jadi SOP-nya seperti ini gitu kan ya. Jadi Gen Z itu harus melihat bahwa oke, aturan perusahaan dulu deh yang dikedepankan gitu. Dan kebetulan Gen Z sendiri ketika menguasai sebuah bidang itu biasanya dia fokus ke situ, tapi masih mencoba mencari serapan-serapan yang lain. Ada sisi positifnya gitu ya, artinya dia bisa punya nilai lebih kan gitu. Cuman karena memang itu tadi seperti dijelaskan di awal, mental mereka kadang-kadang belum siap untuk menjadi katakanlah palu gada seperti itu. Walaupun di sebuah perusahaan cukup banyak yang berharap stafnya itu juga tahu banyak hal gitu. Tapi perusahaan juga punya aturan kok, punya aturan main yang jelas. Apalagi perusahaan itu ada perusahaan yang sudah terdaftar ya, bukan perusahaan katakanlah abal-abal dan sebagainya. Pasti mereka punya SOP yang jelas yang akan disiapkan oleh HRD-nya, diinformasikan kepada karyawannya bahwa job desk utama kalian adalah seperti ini. Tapi kalau kita bicara masalah duduk bersama, brainstorming gitu kan ya, itu biasanya juga menggali masukan dari berbagai generasi yang ada di perusahaan tersebut, mulai dari generasi milenial, generasi kolonial mungkin, maupun di Gen Z sendiri kayak gitu. Nah, masukan yang bisa saya berikan berdasarkan pengalaman saya gitulah, tetap pada koridor yang ada supaya mental kalian Gen Z juga terjaga gitu. Ketika mendapatkan tekanan ataupun ketidaksuksesan dalam sebuah program di pekerjaan itu, kalian nggak akan langsung insecure atau ngerasa ya seperti ini toh gitu. Itu sih. Oke. Sebenarnya dari beberapa hal yang juga saya amati juga dan sempat juga ngobrol dengan para psikolog juga, bahwasannya mentalitas antara Gen Z dan milenial memang itu terlatih atau tercipta dari orang tua juga. Orang tua baby boomer menghasilkan generasi yang milenial. Dalam artian mereka artinya semi otoriter sebenarnya. Akhirnya yang tercipta adalah siklus bekerja di dalam sebuah organisasi yang fleksibilitasnya tinggi. Kapan harus untuk berbicara, kapan harus juga untuk ikut apa kata pimpinan seperti itu. Sementara zilenial dengan teknologi yang super canggih, ya kan? Mereka lahir di era saat teknologi berkembang begitu masif gitu. Nah, apakah perusahaan melihat ini sebagai sesuatu yang menguntungkan bagi perusahaan,
ya kan? Atau sebenarnya melek digital itu juga menjadi sebuah kekurangan bagi zilenial. Anda melihatnya seperti apa? Kalau kekurangan jelas enggak lah ya. Apapun informasi yang positif yang bisa diserap oleh semua kalangan gitu kan, berbagai generasi itu tentunya sangat berguna gitu kan. Tapi kembali kalau kita bicara di dunia kerja gitu ya, dunia karir gitu kan ya, yang lebih diutamakan adalah bahwa apa yang menjadi bidang kamu yang dituntut, katakanlah di sebuah perusahaan itu biasanya ada SOP masing-masing ya, ada chief masing-masing gitu kan ya. Nah, ketika Gen Z mencoba untuk menerapkan itu gitu ya, dengan berbagai serapan-serapan yang saya dapatkan, yang mereka dapatkan, dan itu kira-kira bisa membuat achieve yang ditargetkan sama perusahaan itu memang memberikan kontribusi yang bagus, jalan. Oke. Tapi kalau enggak, jangan ngotot gitu ya. Terus Gitu. jangan memaksakan, jangan ngotot. Gen Z itu ngotot gitu loh. Kooperatif oke, tapi kadang-kadang ngototnya mereka seperti itu. Ketika itu nanti sudah sampai tahap ke dipertanggungjawabkan gitu kan ya, dan ternyata nggak berhasil, justru mentalnya ke mereka gitu. Gak apa-apa, seraplah informasi sebanyak-banyaknya, tapi yang untuk menunjang yang menjadi bagian dari job desk utama kamu. Kayak gitu. Kalau dari perusahaan sendiri sebenarnya senang sama karyawan yang palu gada, apa lu mau gua ada, atau bagaimana? Kalau perusahaan itu pasti akan melihat kok, untuk perusahaan yang saat inilah ya, di mana terutama ke perusahaan saya akan melihat kok, nih orang yang ini karyawan saya ini memang karakternya bisa palu gada gitu ya. Nih orang kalau dipaksakan palu gada gitu ya, justru malah merugikan kedua belah pihak, terutama perusahaan gitu loh. Tapi itu tadi, palu gada di sini tuh Gen Z itu sebagai tambahan informasi buat kamu gitu ya, untuk nanti ketika kamu mendapat tugas yang mungkin agak bergeser tapi related dengan job desk kamu, kalian akan bisa lebih mudah karena banyak referensi yang bisa kalian dapatkan. Plus ditambah fisik yang lebih kuat mungkin gitu kan, sehingga mungkin harapannya pekerjaan itu bisa selesai waktunya atau bahkan mungkin sebelumnya gitu. Nah, Gen Z di sini harus pintar-pintar seperti itu. Jika mereka ingin dinilai berkontribusi secara maksimal atau memang ingin mendapatkan appreciate seperti itu. Artinya itu kan jenjangnya tuh bagus buat mereka ya. Nah, pengetahuan Gen Z untuk mendapatkan posisi yang lebih bagus itu ya, itu dibutuhkan terutama mental dulu sih. Selain memang skill yang memang harus itu kalau kita udah bicara skill terkait dengan job desk dia itu udah harga mati kan, nggak bisa diganggu gugat lagi gitu loh. Tapi mental, nah mental ini bisa didapatkan dengan dia mungkin banyak menyerap informasi gitu ya, pengetahuan. Nah, tapi itu tadilah tetap harus pada koridor yang harusnya. Sebenarnya perusahaan melihat karyawan yang bisa banyak hal, itu juga memikirkan gini, maksud saya karyawan yang palu gada, itu sebenarnya perusahaan memikirkan nggak sih gajinya? Dalam artian bonus dan lain sebagainya, atau hanya ya dapat karyawan yang palu gada, gaji seadanya gitu? Kalau perusahaan yang baik pastinya, karena itu merupakan aset. Nah, kalau dia melihat ada karyawan, entah itu dari generasi Z atau di atasnya gitu ya, dia palu gada, dan palu gadanya itu ternyata benar-benar memberikan kontribusi ya, tidak hanya istilahnya omong-omong doang gitu lah ya sekarang ya gitu kan. Itu pastilah sebuah perusahaan yang baik akan mempertimbangkan bahwa oke, ini sangat bermanfaat sebagai aset perusahaan dan akan kita pertahankan mungkin dengan penambahan salary gitu kan, bonus, atau juga mungkin jabatan. Itu ada benar atau hanya sebuah mitos dalam sebuah perusahaan? Itu benar dong. Beneran pastinya. ya? Perusahaan yang baik ya, artinya menetapin aturan yang ada, kemudian dia ingin berkembang menjadi perusahaan yang lebih baik lagi, pastinya harus seperti itu. Cuman kalau memang perusahaan itu ternyata ya itu hanya egoisnya pimpinan dan sebagainya, atau mungkin dia nggak berpikir untuk berkembang nih perusahaannya 20-30 tahun lagi untuk anak turunnya, ya bisa jadi dia akan semena-mena ya, tanda kutip ya, kayak gitu. Kemudian kita berbicara dari sisi networking ini menjadi salah satu hal yang penting dalam dunia kerja gitu. Gimana memberdayakan networking ini sehingga menjadi sebuah nilai plus bagi para milenial dan juga zilenial gitu. Oke, bener banget, pertanyaan bagus. Jadi berdasarkan pengalaman saya, jadi HR atau HRD sekarang itu biasanya melihat begitu banyaknya CV yang masuk ke mereka gitu ya. Itu salah satu poin penting itu ketika di situ dicantumkan dalam CV-nya itu kalian itu pernah bekerja sama dengan siapa atau kenal dengan siapa.
Nah, kayak gitu. Makanya networking itu bisa dimulai itu dari keluarga kita sendiri. Misalnya orang tua itu kerja di sebuah mana gitu kan, atau kakak, atau sepupu dan sebagainya. Nah, untuk Gen Z itu mulai bisa tuh dipupuk atau diberdayakan networking kita dari lingkungan keluarga kita sendiri gitu. Plus habis gitu sering-seringlah berinteraksi gitu kan dengan media-media, katakanlah media sosial yang memang punya segmented untuk membawa ke dunia kerja. Misalnya sekarang ada LinkedIn kan, udah jelas banget gitu kan. Bikin LinkedIn yang bagus. Ini kalau kita ingin memberdayakan networking gitu kan ya. Simpelnya seperti itu nih. Contoh nyatanya, saya punya LinkedIn gitu kan. Ketika kita ngelihat ada potensi-potensi HRD di situ, kemudian manager, head of, kita follow gitu. Cuman untuk memupuk itu semua butuh keberanian kan. Itu mulai bisa diawali dengan lingkungan keluarga dulu nih, kayak gitu. Bahkan saya cukup sering ngasih tips gitu kan kepada teman-teman yang nanya ke saya gimana sih supaya CV yang bagus. CV yang bagus itu jelas gitu kan. Kalau memang yang dicari adalah S1 atau diploma, berarti kalian harus lengkapin gitu kan dengan ijazah dan sebagainya. Nah, kemudian LinkedIn kalian itu harus kalian aktifkan. Ini yang kita lihat bahwa Gen Z itu melihat sosial media mereka, akun-akun sosial mereka itu cuma untuk eksis secara personal. Padahal itu juga sekarang udah dilihat HRD loh. HRD udah melihat bahwa oh ya sosial media ini ternyata aktif juga nih. Aktifnya tapi punten ya, tidak lebay ya. Tidak lebay itu seperti apa yang ya lebay? Misalnya tuh tiba-tiba dia ngeposting sesuatu gitu ya, yang sebenarnya orang itu kalau ngeliat itu ya sorry kata agak kesel gitu loh. Agak ilfil gitu. Agak ilfil lah ya bahasa anak sekarang kayak gitu ya. Agak kesel, ngapain sih kayak gitu kan. Jadi lebih baik misalnya kebersamaan kamu dengan keluarga gitu ya, kebersamaan kamu dengan teman-teman. Itu bisa menjadi salah satu penilaian juga berarti. Sangat bahkan itu yang saya alamin sendiri gitu. Jadi di perusahaan saya HRD itu selalu meminta izin kepada kami kalangan yang levelnya udah manajer ke atas gitu ya, ketika kita minta untuk staff-staff di divisi kita. Kita selalu menekankan kita mau ngelihat kepribadiannya bagaimana. Gak mungkin dong HRD datang ke rumah dan sebagainya. Berarti yang diulik-ulik apalagi semua serba digital yaitu sosial medianya gitu. Nah, ketika disampaikan begitu banyaknya lamaran yang masuk, secara kompetitif kita akan lihat nih gitu loh. Oke, misalnya nih sama-sama nih ya, udah secara ijazahnya sama-sama bagusnya, skillnya juga ada, experience juga sama-sama bagus. Kita lihat nih kepribadiannya dia sehari-hari gimana. Kan itu tadi, ini kalau kita bicara Gen Z ya gitu ya, artinya fresh graduate lah atau yang belum punya pengalaman, kita lihat nih ternyata lebih adem kalau ngeliat si A nih dengan sosial medianya, jelas nih wajahnya muncul gitu kan, tapi nggak terlalu terekspos secara lebay yang bikin ilfil orang lihat gitu kan. Bahkan mungkin ada hal-hal yang terkait edukasi yang dia munculkan di situ. Ya misalnya contohnya nih teman-teman di sini nih ya, ini kan kegiatan-kegiatan edukatif ya, terus diposting bahwa sudah melakukan kegiatan seperti ini hari ini dan sebagainya, itu menjadi nilai lebih sih menurut saya, berdasarkan yang saya rasakan ya, saya alami. Gitu. Artinya keberadaan sosial media menjadi salah satu penilaian yang penting juga dalam merekrut karyawan gitu ya. Termasuk untuk networking activity. Networking, oke. Yes. Ngomongin juga masalah networking, sebenarnya apa sih pembeda antara networking dengan orang dalam? Nepotisme dan networking dalam satu pekerjaan. Yes, gitu. Networking itu bisa menjadi ketika kita melihat ada salah satu potensi orang ya sekeliling kita gitu kan, baik yang baru maupun yang sudah lama. Kemudian kita lihat mereka adalah seseorang yang punya pengalaman yang tinggi. Untuk mendapatkan atau memberdayakan networking dari orang tersebut, kita bisa banyak tanya tentang pengalaman hidupnya di dunia kerja. Itu sangat menambah kekuatan mental kalian ketika kalian sebagai teman-teman Gen Z ya terutama ya benar-benar mau masuk ke dunia kerja gitu. Plus sekarang itu banyak ibarat kata referensi ya. HRD itu akan melihat referensi dari si A ini gitu ya, di CV-nya ternyata referensinya dari orang yang memang berkompeten atau punya experience atau katakanlah jabatan gitu, nama baik yang bagus. Nah itu jadi nilai lebih buat mereka gitu. Terus yang kedua untuk nambah skill kalian gitu. Misalnya sekarang udah nggak bisa nggak bisa dipungkirin ya, lulusan teknik elektro cari kerjaan minta ampun ribetnya gitu kan. Akhirnya mau nggak mau melihat peluang-peluang kerjaan
yang kira-kira dia bisa masuk, tapi harus punya skill di pekerjaan tersebut. Contoh paling gampang lah, di tempat saya itu perusahaan digital kan, butuh yang namanya IT, back end gitu kan ya, seperti itu, orang yang untuk QA gitu kan. Nah, ketika kita ngelihat ternyata yang melamar itu bukan lulusan itu kan kita menjadi ini apa ya, kan nggak relate ya. Tapi ternyata mereka punya networking, yaitu sebelumnya mereka ngikuti bootcamp. Ada bootcamp yang mereka pelajari karena mereka melihat bahwa lulusan yang dimana predikat atau titel yang mereka jalani selama masa perkuliahan ternyata tidak bisa mendapatkan pekerjaan seperti diharapkan. Tapi mereka usia produktif, mereka ingin punya income sendiri gitu ya, karena udah usia cukup dewasa, sehingga mereka mengambil keterampilan gitu ya, ini didapatkan dari networking yang selama ini mereka sudah bina kayak gitu. Itu pentingnya networking. Kalau orang dalam apa pentingnya? Orang dalam itu bisa penting gitu ya, kalau memang itu ada kesempatan yang bisa membuka jalan. Kenapa enggak? Selama kita ngerasa bahwa kita punya skill yang memang bisa itu, kita siap berkompetisi gitu kan. Itu akan permudah tentunya. Cuman kan itu kan bisa 1001. Ya kan gitu. Tapi banyak juga asumsi yang mengatakan begini, orang pintar akan selalu kalah dengan orang dalam. Ya, orang pintar akan selalu kalah dengan orang yang mempunyai orang dalam. Yep. Benar nggak sih sebenarnya dalam sebuah perusahaan selalu melihat kedua sisi itu? Kita ngelihat di Indonesia ya, Ya. Di berbagai, kita nggak usah pungkirin lah ya, mungkin banyak juga yang seperti itu, entah di lembaga negara ataupun lembaga swasta gitu loh. Tapi nanti itu akan teruji sendirinya gitu ya, dengan adanya hasil kinerja gitu. Ketika perusahaan itu ada perusahaan yang baik, seperti saya tadi tekankan, yang orientasinya ke depan, untuk perusahaan ini akan ke depan, pasti mereka juga akan melihat apakah si staff yang dibawa orang dalam ini bisa memberikan kontribusi gitu loh. Kalau enggak gitu ya, ada HRD yang akan terus mengepus dia. Artinya ketika si staff yang masuk karena orang dalam ya, tanda kutip itu ya, merasa tahu diri dan mau belajar, oke, berarti dia benar-benar melihat sebuah keberuntungan di mana dia masuk karena orang dalam, itu sebuah hal yang tidak boleh disia-siakan. Dia akan mengupgrade skillnya gitu, ingin bertahan di situ. Ya, ibaratnya orang punya orang dalam tapi tahu diri. Gitu. Tahu diri, nggak ada masalah sih gitu. No problem lah. No problem, cuman ya harus tahu diri gitu. Kemudian kita juga berbicara dari sisi karakteristik untuk pemilihan karyawan gitu. Nah, kalau Anda melihat sendiri sebenarnya dalam pengambilan keputusan, dia kayaknya bagus dalam karyawan ini bagus untuk kita tarik dalam sebuah perusahaan. Biasanya secara generalnya itu melihat dari sisi apanya terlebih dahulu? Pertama tentunya kebutuhan. Jadi kebutuhan dari divisi, misalnya kita butuh katakanlah content writer gitu kan ya. Berarti ketika kita memberikan informasi bahwa kita ada perekrutan offering, berarti yang pertama kita lihat ketika employment itu calon-calon staff itu memberikan CV-nya gitu kan, tentunya yang harus sesuai skillnya, pengalamannya dan sebagainya gitu ya. Kedua tuh tadi gitu loh, hal-hal yang menyangkut dengan kesehariannya dia itu akan dipelajari, misalnya lewat sosial media gitu. Kemudian networking, ternyata dia memang berteman dengan katakanlah orang terpercaya di kantor tersebut, atau orang yang sudah lumayan lama kerja di sana gitu ya, yang memberikan referensi. Nah, itu semua menjadi pertimbangan yang bisa menjadi prioritas untuk nih calon ini bisa masuk ke perusahaan ini. Di samping tentunya hal-hal poin-poin penting itu seperti ya salary-nya bisa negotiable dan sebagainya. Gitu sih. Saya melihat di beberapa lowongan pekerjaan itu salah satunya menerapkan IPK minimal sekian. Kemudian harus good looking. Apa korelasinya antara good looking dengan pekerjaan yang dia ambil gitu? Kalau memang pekerjaan itu mengharuskan dia berhadapan dengan banyak orang, memang good looking itu menjadi tinggi sekian gitu. Nah, kalau itu bisa dikatakan pekerjaan yang memang katakanlah job desk-nya atau katakanlah ya memang ada syarat-syarat tertentu kan ketika sebuah perusahaan menerapkan mencari karyawan gitu kan ya untuk sebuah posisi-posisi tertentu, itu udah harga mati kan. Masing-masing perusahaan kan ada yang memang punya ketentuan sendiri. Contohnya kalau kita kepolisian lah,
ketika merekrut sebuah merekrut orang Oke. untuk menjadi anggota Oke, kan kalau di seperti itu. beberapa lembaga yang semacam itu yang memang katakanlah militer dan lain sebagainya memang menunjang untuk berpostur tinggi dan lain Iya. sebagainya. Tapi untuk beberapa perusahaan yang memang dia beroperasionalnya di bidang manufaktur dan lain sebagainya, apakah relevan jika menerapkan syarat-syarat tersebut? Yes, relevan sih untuk saat ini. Gitu. Nah, buat perusahaan seperti kami memang tidak menerapkan karena kita biasanya perusahaan basisnya adalah digital gitu kan. Yang penting dia mengerti tentang kebutuhan kita gitu kan. Biasa duduk di belakang meja gitu kan. Cuman kalau misalnya untuk di beberapa divisi nih, misalnya di kita itu ada trainer and business support kayak gitu kan ya. Memang kita menyaratkan gitu ya, penampilannya harus cukup good looking karena ketemu banyak orang. Oke. Ya karena ya membawa nama perusahaan gitu. Nggak mungkin kita memberikan sosok di perwakilan perusahaan gitu kan ya yang kucel gitu kan dan sebagainya. Itu image perusahaan akan kebanting kan. Ya, tapi seperti dia itu. oke lah kucel nih misal dan lain sebagainya dia biasa saja standarnya. Tapi dia dalam hal komunikasi dia jago. Kemudian dalam hal lobby dia jago. Tapi dari sisi itu dia tidak menunjang. Bagaimana perusahaan melihat ini? Nah, berarti itu perusahaan itu bisa memberikan semacam solusi. Misalnya kamu harus mengupgrade diri kamu. Makanya sekarang kan operasi banyak plastik gitu. Nggak perlu lah kayak gitu. Orang Indonesia nggak perlu operasi plastik lah kayak gitu kan. Seperti itu. Artinya Upgrade itu artinya memperbaiki diri gitu ya. yes, gitu loh. Dan sekarang kalau itu kita bicara di perusahaan di mana posisi itu memang biasanya ketemu banyak orang ya, mewakili perusahaan ya. Tapi kalau memang dia di belakang meja gitu kan, bahkan mungkin akuntan dan sebagainya gitu loh. Seperti itu mungkin nggak terlalu seperti itu. Tapi saya rasa penting buat diperhatikan sama calon-calon karyawan ya, Gen Z terutama ya. Memang penampilan juga perlu. Oke. Gitu. Artinya itu untuk menunjukkan bahwa keseriusan kamu gitu. Nggak mungkin ketika ada dua pilihan lah gitu kan ya, sama-sama pinter. Tapi satunya itu mohon izin gitu ya, agak BB lah ya gitu kan. Tapi satunya itu seger, pastilah mulai dari tingkat HRD maupun level di atasnya pasti milih yang karena akan membawa citra perusahaan sih. Oke, Itu artinya menurut citra saya ya. perusahaan ada di si karyawan tersebut. Nah, kemudian kita ada hal yang ingin saya pertanyakan juga terkait dengan umur. Mengapa di dalam beberapa perusahaan itu harus memiliki persyaratan maksimal umur sekian? Apakah umur yang lewat dari sekian itu sudah tidak layak untuk bekerja atau bagaimana sebenarnya perusahaan? Apa yang diinginkan perusahaan dengan penerapan syarat-syarat tersebut sebenarnya? Kembali kita harus melihat posisi yang memang lagi ditawarkan gitu. Di perusahaan saya contohnya gitu kan, untuk finansial, untuk operational system gitu ya, itu tidak mensyaratkan umur. Tapi untuk job desk tertentu gitu ya, misalnya sosial media, kemudian public relations seperti di tim saya gitu kan, maupun di IT lah ya, itu memang mensyaratkan umur tertentu karena memang melihat kematangannya gitu, kematangannya dan harapannya dengan umur sekian ini ketika ada problem gitu ya, soft yang mereka hasilkan itu katakanlah itu bisa lebih baik lah, lebih maksimal lah dibandingkan katakanlah tiba-tiba ngerekrut usia katakanlah lulusan SMA sekarang umur 19 tahun lah ya, 19 tahun gitu kan, sudah punya skill gitu kan. Tapi ternyata belum ada pengalaman dan juga secara usia belum matang gitu loh. Itu buat perusahaan menurut pengalaman saya itu agak riskan. Kecuali posisinya baru internship. Nah gitu, perlu diketahui kan buat teman-teman bahwa perusahaan-perusahaan entah sekarang itu yang lagi marah kan tentunya yang startup ya, itu tuh perekrutan itu berdasarkan juga dengan apa yang lagi dibutuhin. Misalnya internship, di kita internship lulusan SMA pun gitu, bahkan SMA pun masih sekolah SMA pun bisa gitu loh. Selama memang kita butuhkan, kemudian memang secara persyaratan cukup bisa, itu kita akan rekrut gitu. Terus ada probation ataupun langsung staff kayak gitu. Kayak gitu kira-kira. Enggak gini. Dalam misalkan Anda bekerja, Mas Iwan bekerja dalam HRD gitu ya, katakanlah sebagai seorang HRD yang memang di situ HRD perusahaan
IT, katakanlah seperti itu, dengan basic yang mungkin seorang HRD tidak punya basic IT gitu, karena beda kan, beda fungsinya. Kemudian menerima lulusan IT, itu penilaiannya sebenarnya dari mana, dari sisi yang mana? Karena kan seorang HRD juga tidak memiliki ilmu. Misalkan saya seorang HRD menerima karyawan yang melamar di bidang IT gitu. Sebenarnya melihat itu dari mana sebenarnya? Jadi kalau pengalaman kita ya bekerja sama dengan HRD dalam sebuah perekrutan, jadi HRD di perusahaan digital seperti kita itu sudah ada SOP-nya. Jadi ketika ada seseorang tuh ingin masuk di perusahaan kita ya, namanya Sport gitu kan ya, dengan syaratnya, syaratnya itu secara tertulis sudah cukup memenuhi gitu kan ya, akan ada tes lagi gitu loh. Misalnya tesnya dikasih nih tesnya gitu kan, seperti itu. Mungkin tesnya standar gitu, tapi itu sudah bisa membuat HRD untuk menentukan ini masuk dalam kualifikasi kita atau tidak. Selalu akan ada tes untuk sebuah perusahaan yang cukup baik ya gitu. Tidak hanya mengandalkan orang dalam, maksud saya kayak gitu kan, seperti itu. Artinya ada setelah dari HRD nanti dilimpahkan lagi ke siapa gitu. Ya gitu. Seperti itu. Jadi tetap ada syarat-syarat untuk sebuah perusahaan yang baik. Selalu akan ada syarat-syarat yang memang harus terpenuhi dulu nih untuk masuk jenjang evaluasi berikutnya gitu, seperti itu. Oke. Mas Iwan, benar nggak sih perusahaan-perusahaan di Indonesia itu cenderung tidak mau menerima orang yang overqualified? Overqualified. Kalau kita bicara dari berdasarkan pengalaman saya, ya memang. Kenapa? Gitu. Ya mungkin pertama pertimbangannya kita butuh karyawan yang memang job desk-nya cukup ini gitu kan, seperti itu. Terus yang kedua mungkin dengan karyawan offer itu bisa jadi mereka minta salary yang mungkin tidak menjadi standar kita gitu. Tapi tidak bisa disamaratakan ya, seperti itu ya. Ada perusahaan juga ingin itu tadi, ternyata mereka juga tertarik nih dengan perekrutan karyawan, entah levelnya manajer, di atas manajer atau bahkan di bawah manajer yang memang punya kemampuan lebih gitu loh. Mungkin dengan 1-2 orang dengan kemampuannya yang lebih itu perusahaan dinilai bisa memanfaatkan dan itu akan mengurangi katakanlah cost dari sisi pembiayaan kayak gitu. Cuman kalau di perusahaan saya tetap job desk yang kamu jalankan itu yang kita cari skillnya kayak gitu. Artinya sebenarnya bukan tidak mau menerima, tapi kadang-kadang overqualified, akhirnya bingung juga perusahaan mau gaji mereka berapa gitu. Yes, kadang-kadang seperti itu. Pertimbangan untuk saat ini, pertimbangan untuk merekrut orang, makanya kan sekarang fenomenanya kita nggak bisa pungkirin ya bahwa saat ini industri Indonesia dalam segala lini lah ya, itu memang kan mengalami penurunan ya, dan itu sangat berimbas dengan banyaknya layoff yang terjadi. Misalnya kemarin ada salah satu marketplace ya menutup divisi utamanya gitu kan di bidang marketplace gitu kan. Kemudian ya nggak jauh-jauh juga sebuah televisi swasta ya yang itu karyawannya banyak kali ya gitu, seperti itu karena operasional yang sangat tinggi gitu kan sebelumnya tanpa pertimbangan gitu kan. Tentunya ada pertimbangan gitu ya, tapi mungkin harapannya tidak tercapai, akhirnya harus ada layoff dan sebagainya dengan jumlah yang tidak sedikit, yang banyak seperti itu. Itu kan mengerikan sekali sebenarnya kan, sangat mengerikan gitu loh. Artinya pengangguran yang banyak seperti itu, nanti pemerintah gimana gitu loh, seperti itu. Nah ini menjadi momok tersendiri sih untuk saat ini buat perusahaan-perusahaan gitu. Jadi artinya yang di layoff itu sebenarnya banyak juga yang bukan Gen Z ya. Dalam artian banyak juga yang milenial, kemudian baby boomer dan lain sebagainya masih produktif gitu. Benar seperti itu. Kalau itu kan lebih kepada bahwa fenomenanya mungkin ya itu tadi gitu loh. Karena perusahaan di ambang kolaps. Kalau mau lanjut lagi perusahaannya berarti harus ada yang dikurangin. Yang jelas-jelas itu di sisi cost itu sangat tinggi, ya udah karyawan lah gitu. Fenomena lagi adalah seperti ini, ketika banyak sekali lowongan kerja yang masuk dan beberapa kita melihat kadang-kadang ada satu lowongan kerja atau dua, kita melihat
persyaratannya tidak fokus. Misalkan yang dicari memang programming, akan tetapi di situ banyak sekali dicantumkan persyaratan-persyaratan yang sebenarnya tidak ada korelasinya dengan apa yang akan dia kerjakan gitu. Itu nggak usah dicantumin kalau menurut saya. Nggak usah dicantumin. Artinya iya. Jadi ketika kita bicara masalah harapan dari CV kita gitu kan ya, yang bisa dilihat sama HRD. Ketika kamu mencantumkan hal-hal yang tidak ada korelasinya gitu ya, benar-benar nggak ada korelasinya ya. Misalnya kita bicara kamu tuh ngelamar jadi anak IT lah, gitu kan ya. Sekarang kan anak IT di mana. Tapi kamu nyantumin bahwa kamu bisa masak gitu kan ya, seperti itu. Kamu juga biasa seneng misalnya nih ya senang membantu orang dan sebagainya gitu kan ya. Itu nggak apa-apa gitu loh, tapi harus ada korelasinya gitu loh. Tapi kalau nggak ada korelasinya yang kira-kira itu bikin sumpek dari HRD untuk bacanya, lebih baik itu di skip deh. Tapi kadang-kadang diminta dari persyaratan lowongan pekerjaannya itu, Mas. Gimana tuh? Kalau diminta ya beda lagi dong, gitu. Misalkan persyaratannya gini gitu. Misalkan mencari programmer, tetapi di bawahnya yang bisa masak, yang bisa naik motor, punya SIM, bla 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 bla. Nah, apakah kita harus mencukupi itu? Lah kalau itu kan berarti persyaratan. Kalau menjadi prasyarat yang menjadi salah satu katakanlah poin penting ya buat seorang HRD ya untuk menilai itu, ya nggak apa-apa selama kamu memang bisa masukkan. Tapi kalau nggak, jujur aja gitu loh. Yang penting kalian harus percaya diri bahwa perusahaan yang dibutuhkan perusahaan skill ini kalian tuh memang ada. Gitu, seperti itu. Ditambah itu tadi misalnya perkuat LinkedIn kamu. Jadi sekarang tuh saya bisa informasikan penting loh punya LinkedIn walaupun Gen Z, bahkan Gen Z harus punya LinkedIn menurut aku. Gitu. Walaupun dia baru lulus kuliah atau masih dalam tahap kuliah gitu kan ya. Ayo LinkedIn dibagusin. Gitu. Karena LinkedIn tuh aksesnya tuh di dunia global gitu. Dan contohnya HRD saya ya, ketika kita butuh beberapa perekrutan beberapa divisi, si calon-calon ini langsung komunikasinya via LinkedIn di message-nya gitu kan. Ya udah di situ sudah dilengkapin semua apa yang menjadi aktivitas dia, skill dia dan sebagainya. Itu sama HRD sudah sangat cukup untuk dipertimbangkan ke level manager, untuk dipertimbangkan seperti itu. Oke, artinya itu memang trennya sekarang ya gitu. Sekarang. Kita bicara tren ya. Mau gitu. Tidak mau sekarang memang sudah harus kolaborasi dengan dunia maya gitu. Artinya memang harus kayak gitu. Show off juga di situ. Iya, benar seperti itu. Sering juga di beberapa persyaratan pekerjaan itu yang saya underline adalah mampu bekerja di bawah tekanan. Itu gimana maksudnya? Apakah bekerja terus di atasnya ada yang nekan atau gimana sebenarnya, Mas? Enggak lah. Dalam artian itu ya gimana sebenarnya? Iya, itu kita nggak bisa pungkirin ya, kita tuh kerja ikut orang gitu kan, di mana ikut pengusaha gitu kan ya, di mana mereka punya harapan, punya target dan sebagainya gitu kan. Dan semuanya itu harus tercapai dengan sesempurna mungkin kayak gitu ya, karena mengeluarkan biaya operasional yang nggak sedikit dan sebagainya gitu loh. Nah biasanya masing-masing perusahaan itu kan selain ada CEO, kita bicara CEO ya atau direktur itu ya. Itu kalau kita bicara perusahaan yang memang sudah sustainable ya, yang bonafit dan sebagainya lah, bukan perusahaan-perusahaan yang dalam hal ini bukan perusahaan keluarga ya, seperti itu. Nah, itu tentunya kan mereka punya masing-masing divisi itu ada manajernya masing-masing kayak gitu. Nah, biasanya manajer ini kan dikasih target nih. Harus di-achieve dan sebagainya, apapun itu, entah itu perusahaan penjualan dan sebagainya, pastilah kayak gitu. Nah, manajer ini mungkin punya staff, yang tentunya karakternya beda-beda, ya kan, itu pastilah ya, nggak ada manusia yang sama gitu kan, seperti itu. Nah, untuk memenuhi target atau achieve ini, kadang-kadang manajer itu tuh menerapkan ya itu tadi misalnya gitu kan ya, kerja yang harus lebih fokus gitu kan, kemudian komunikasi yang harus lebih intens gitu ya, dan hasil yang harus lebih bagus, maksimal gitu ya. Yang saat ini ya yang kita bisa rasakan kayak gitu. Nah, Gen Z menilai itu sebuah tekanan
Oke. Gitu. Perspektif ternyata ya. Yes, padahal bukan gitu loh. Kalau untuk generasi kayak kami, ya itu udah menjadi amanah yang harus kami pertanggungjawabkan. Karena kita bekerja untuk membangun perusahaan itu gitu ya. Yes, kalau perusahaan maju, otomatis itu larinya ke kita. Iya, iya, iya. Tapi Gensi nggak melihat itu, melihatnya sebagai taruh tekanan nih, pressure nih, nggak jelas nih. Ada satu contoh nih ya, saya nggak perlu sebutkan perusahaan yang mana, lucu banget. Jadi si Genzi ini ditanya sama HRD, masih related loh ini, dia seorang content writer, masih related sekali dengan job jenis dia gitu. Terus dengan gampangnya dia ngomong, tapi di kontrak nggak ada tuh, saya nggak mau ngerjakan dong. And so stupid gitu kan ya, seperti itu. Ya udah, dan dia masih masa probation. Gak usah nunggu masa probation selesai, suruh di-cut. Oke. Ya iya dong, gitu. Kalau masa probation kan lu nggak bisa nuntut apa-apa. Tapi kalau seumpamanya apa yang dia suruh gitu, apa yang dia perintahkan itu memang tidak ada relevansinya dengan skill dan lamaran kerja yang kita kerjakan di situ, bagaimana? Apakah kita juga berhak untuk menolak atau ikut-ikut Nggak saja? apa-apa. Menurut aku ya, sebagai karyawan yang baik ya, apalagi kita di LD ini senantiasa dinasihatin ya untuk menjadi karyawan teladan, karyawan yang baik gitu kan ya. Nah, nggak apa-apa, kita terima gitu loh. Tapi kita bisa jujur nih sebagai Gensi. Tapi saya perlu arahan nih. Itu justru sangat bagus untuk menjadi pertimbangan tidak hanya RD tapi pimpinan kamu melihat, oh, nih Gensi beda nih, etos kerjanya bagus, loyalitasnya bagus. Ya udah, nggak usah nunggu sampai probation, langsung bulan depan kan keuntungan buat dia juga. Kayak gitu. Dan seorang HRD yang baik tentunya pasti akan melihat kok. Gitu. Itu pasti dilihat sama Pasti RD. dilihat gitu loh. Mungkin itu bagian dari tes mereka gitu kan, seperti itu. Ya. Itu Tapi bukan cuma sekedar kalimat saja ya. Iya, gitu. Pasti akan ada pertimbangan HRD yang baik ya. Ya. Gitu. Tapi pertanyaannya, berapa banyak sih HRD yang baik dan HRD yang jahat? Untuk saat ini ya, menurut saya ya, karena media sosial udah sangat terbuka, seorang HRD pun harus hati-hati loh. Betul. Kalau dia tiba-tiba menyalahgunakan kewenangannya untuk menjatuhkan orang, pasti nanti bisa dianu tuh di sosial media dia tuh kayak gitu loh. Diviralkan ya. Betul sekali kayak Oke. gitu. Kemudian kita balik sedikit lagi ya. Gen Z dengan segala macam apa ya? Saya bilang problematik juga tidak problem lah gitu ya. Artinya karakteristik dan juga stigma yang akhirnya secara fakta banyak perusahaan-perusahaan yang memecat mereka karena kurangnya segala macam lah gitu. Sebenarnya mereka punya skill yang baik loh. Dalam artian mereka punya kreativitas yang tinggi. Nah, sebagai seorang HRD bagaimana menggali kreativitas itu agar ini menjadi sebuah potensi bagi Gen Z untuk bersaing dengan generasi-generasi lainnya gitu. Seorang HRD dan perusahaan yang baik ya, yang soalnya kan mengganti sebenarnya ya permasalahannya itu nggak gampang loh sebuah perusahaan itu ketika harus melay-off kan gitu ya, pilihannya ke Gen Z atau ke generasi milenial ya, atau katakanlah Gen Z lah yang menjadi fenomena saat ini gitu ya, isu-isu ya Gen Z gitu yang yang itu tadi lah gitu kan, yang mentalnya kurang bagus dan sebagainya, sehingga ya udah ketika ada pilihan di layoff gitu kan ya, itu sebenarnya tuh berat loh buat HRD karena cari SDM lagi itu nggak gampang gitu loh. Nah, HRD yang baik seperti di kantor saya, maka dia akan membangun komunikasi secepat mungkin terhadap Gen Z yang memang ada di perusahaan itu gitu. Komunikasinya contohnya kalau di kita tuh ya kebetulan dapat HRD yang memang cakep-cakep gitu kan ya, secara fisik cakep-cakep, ngomongnya enak gitu kan, seperti itu. Jadi itu bisa memberikan nilai lebih untuk si Gen Z ini yang kita lihat punya potensi gitu kan. Tapi itu tadilah gitu ya, mentalnya mungkin belum terbangun dengan itu gitu ya, serba gerusa-gerusu dan sebagainya gitu kan ya. Itu menjadi penting komunikasi itu gitu loh. Kalau kita ingin mempertahankan Gen Z ya karena ngelihat potensi yang gede gitu kan. Gen Z-nya sendiri pun ya harusnya bersyukur ketika ada katakanlah dari tim-tim senior mereka, entah HRD atau leader gitu kan ya, yang masih memberikan kesempatan gitu loh. Mungkin tantangan kita gitu ya sebagai lead itu ya, gimana caranya komunikasi kita itu diterima sama mereka gitu ya, tanpa di belakang itu menggerutu. Gitu. Ya kenyataannya sekarang kan iya aja tapi di belakang menggerutu kan. Yang saya alami sendiri gitu.
menggerutu tapi nggak menimbulkan kreativitas. Itu bedanya sama yang generasi di atasnya. Gitu. Tidak memberikan solusi gitu ya. Iya, jadinya oke, misalnya tuh saya tipikal orang yang cukup keras gitu kan, tapi kooperatif. Itu saya selalu tekankan ketika saya di awal-awal membangun tim gitu kan, seperti itu. Kita tekankan bahwa saya cukup keras orangnya. Tapi saya yakin bahwa itu akan bermanfaat buat kalian karena kompetisi di dunia kerja itu makin tinggi gitu kan. Tapi insya Allah saya kooperatif. Yes. Apapun itu. Jadi open aja gitu loh. Oke. Kita tahu juga bahwasannya Lembaga Dakwah Islam Indonesia memiliki salah satu karakter yaitu bener korup janji. Yes. Apakah itu relate dan relevan dengan kehidupan pekerja atau dunia kerja gitu? Secara umum ya. Ya. Sangat. Dan itu yang selalu saya terapkan. Mungkin dengan istilah dunia kerja ya, kayak gitu ya. Seperti itu. Untuk teman-teman yang kebetulan saya kenal di dunia kerja itu yang sama-sama dengan LDI-nya gitu ya, istilahnya udah jelas gitu kan ya. Bahkan tambah istilah-istilah lain kayak papan depan dan sebagainya. Itu tuh sangat relevan. Jika diterapkan. Sangat menguntungkan buat Gensi atau karyawan itu yang usia Gensi ya. Gitu. Artinya sebenarnya slogan-slogan dan karakter-karakter semacam itu yang ada di dalam Lembaga Dakwah Islam Indonesia ini menjadi sebuah hal yang menguntungkan jika memang diikuti dengan baik gitu. Dan salah satu kunci untuk kalian bisa mendapatkan apresiasi. Oke. Gitu. Karena saya sudah ngerasain sendiri gitu kan. Ketika kita menerapkan itu tadi gitu ya, amanah, korup, janji, papan depan, acara kerja kontrol, banyak istilah-istilah yang luar biasa menurut saya ya. Profesional religius gitu kan ya. Katakanlah pimpinan kita itu tidak satu keyakinan sama kita. Tapi pasti akan melihat gitu loh bahwa apa-apa yang ditanamkan teman-teman atau pengurus LDI yang kemudian kita terapkan itu Masya Allah loh. Seriusan. Gitu. Oke, dan itu akhirnya menjadi sebuah hal yang diinginkan perusahaan jika karyawannya memiliki karakter itu ya. Betul sekali itu. Pesan banget sih buat Gensi. Nah ini nih ada pesan nggak? Mungkin terakhir buat Gensi yang ada di luar sana. Teman-teman Gensi itu mah nggak usah jauh-jauh gitu kan ya. Dengan aktif di kegiatan pengajian, kemudian menerapkan gitu. Ditambah tentunya skillnya itu ditambah, terus di-upgrade, belajar banyak dengan banyak orang, nggak usah malu-malu. Mungkin yang jadi pekerjaan rumah buat kita semua ya. Untuk membina Gen Z agar bisa mendapatkan katakanlah perhatian lebih gitu kan ya dari perusahaan manapun, yaitu bahwa Gen Z ini ayo bangun komunikasi gitu ya dengan cara apapun kepada senior-seniornya. Dan senior-seniornya pun ya itu juga harus open gitu loh. Karena Gen Z saat ini tuh ketika mau bertanya pertama malas karena dia udah bisa ngeliat akses informasi saat itu juga. Padahal akses informasi itu belum tentu memberikan edukasi yang pas, bisa jadi hoax, tapi ditelan mentah-mentah seperti itu. Pekerjaan bersama sih. Tapi ya Gen Z ini tetap menjadi hal yang harus memang kita perhatikan. Ya. Gitu. Karena mau tidak mau ya inilah generasi yang ada gitu selanjutnya. Yang belum lagi nanti menghadapi generasi alfa dan sebagainya gitu. Oke. Sebenarnya siklusnya itu berjalan dan tantangan-tantangan itu ada di dalam dunia. Benar. Baik, terima kasih. Alhamdulillah jazakallahu khairan Mas Iwan sudah memberikan edukasi yang luar biasa untuk teman-teman yang ada di rumah. Mudah-mudahan ini juga bisa menjadi referensi bagi para Gen Z yang ada di luar sana yang ingin masuk ke dalam dunia kerja, bahwasannya ada beberapa hal yang harus diperhatikan, karakter-karakter yang mungkin itu harus diperbaiki. Ya. Benar. Dan saya terbuka gitu kan, kita terbuka kalau misalnya mau ada secara langsung bertanya dan sebagainya. Ayo, monggo kita sama-sama berkolaborasi lah gitu. Ya, mungkin bisa dihubungin lewat sosial media ya. Sosial media. Instagramnya apa Mas? Boleh disebutin? Ikhwan Sitorus sih. ICHWAN Sitorus atau LinkedIn-nya Ikhwan Sitorus juga bisa. Oke, nanti ada di bawah ini ya. Iya, gitu. Boleh gitu ya. Bisa editor lah ya. Siap. Baik, sekali lagi alhamdulillah jazakumullah khairan. Liners, kita tadi sudah melihat episode yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan ini memberikan inspirasi untuk teman-teman yang ada di rumah. Silakan komen di bawah ini kira-kira siapa lagi narasumber yang akan kita datangkan di Linestock yang akan memberikan edukasi yang menarik dan juga inspiratif. Saya Dika Saputra, sampai bertemu lagi di episode berikutnya. Sampai jumpa.